Gimana nih kalau dengar lagu ini? Ya, ingat beliau. Ya, ingat beliau mau sangat suka lagu-lagu Bimo. Lagu yang slow gitu, yang intinya itu lagu itu meresap ke hati, bukan yang malah menimbulkan joget-joget itu salawat tapi malah joget-joget gitu, tapi yang ini kan menyentuh hati itu. Beliau suka lagu itu. Terbukanya pintu taubat. Saya sama sekali tidak pernah bertemu atau berbicara dengan almarhum. Saya mulai mencintai beliau lewat tulisan beliau di majalah Tarbawi, kolom pilar-pilar asasiat. Ada rasa rindu membaca dan terus membaca tulisan beliau, serta menjalankan apa yang almarhum tulis. Tulisannya sederhana, tidak menghakimi, tapi langsung menusuk pada inti permasalahan. Memberikan inspirasi kepada saya untuk bertaubat. Ya, bertaubat. Gelimbangan dosa yang saya lakukan selama ini seolah menemukan pintu taubat melalui tulisan cinta almarhum yang terus menyanggah dengan pilar-pilar tauhid. Ya Allah, kenapa harus beliau yang Engkau ambil? Kenapa bukan saya? Satu lagi ilmu yang diangkat oleh Allah. Kemana saya harus mencari pintu-pintu dan pilar-pilar untuk taubat saya? Ya Allah, kalau boleh hamba meminta, masukkanlah almarhum ke dalam surgamu. Kumpulkanlah bersama para nabi, orang-orang siddiq, para mujahidin dan orang-orang yang soleh. Semoga semangat almarhum selalu hidup dalam relung-relung jiwa manusia yang ingin melihat Islam meraih kejayaannya. Episode cinta untuk Rahmat Abdullah. Seperti tak percaya aku mendengar kabar itu. Kau sudah pergi untuk selamanya. Dan kenangan demi kenangan berkelebat cepat di benakku, menyisakan satu nama, Rahmat Abdullah. Kita memang tak banyak bertemu, tak banyak bercakap. Tapi percayakah kau, aku menjadikanmu salah satu teladan diri. Kau menjelma salah satu sosok yang kucinta. Tahukah kau, hampir tak ada tulisanmu yang tak kubaca. Dan setelah membacanya, selalu ada sinar yang menyelusup menerangi kalbu dan pikiranku. Tidak sampai di situ, buku-bukumu selalu membuatku bergerak. Ya, bergerak.
Rabbi qad ataitani, wahai Rabbi, Engkau telah berikan daku minal mulki, kerajaan, kekuasaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan Engkau telah ajarkan daku takwil, tafsiran tentang mimpi-mimpi. Fatiris samawati wal ard, Engkau pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslima, wafatkan aku sebagai muslim, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Wa alhiqni, dan himpunkan saya bis sholihin, dengan orang-orang yang soleh. Siapa yang mengucapkan kata-kata ini? Hah? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Jadi semua uraian tentang nikmat, kelebihan yang Allah berikan itu terkait dengan sifatnya Rabbi, ya Allah, maka disebut dengan Untayan mutiara itu begitu berkilau. Rabbi, ya rububiyah. Saya sekali mengikuti ceramah beliau, namun begitu sangat mendalam dan membekas dalam di hatiku. Telah beri daku kekuasaan. Karena Allah Pembawaannya itu tenang, sesungguhnya Malikan gaya mulki, bahasanya yang indah, kekuasaan, penuh hikmah, sifat dan rububiyah. nasihat yang begitu menyentuh Kemudian kalbu. mengajarkan takwilil ahadits, tafsiran Apalagi mimpi-mimpi. tutur beliau tentang Di sini kenangan dakwah pertentangannya 23 tahun yang lalu. Antara Islam Begitu sebagai mengalir ajaran tenang, yang jernih dan menjadikan menyejukkan. mimpi, tidak semuanya itu mimpi kosong, Sekaligus tapi membangkitkan di antara mimpi semangat ada mimpi yang untuk senantiasa bergerak dan berjuang di medan dakwah. psikologi. Sungguh, Khususnya Freudian, untayan mutiara itu begitu mengacu berkilau. pada imamnya itu Sigmund Freud Adakah untayan mutiara yang lain kini? dari Austria. Ya, itu beberapa tulisan kutipan ya, para pengagum beliau, Ustadz Rahmat, yang mereka tulis ketika almarhum meninggal. Tapi kalau menurut saya tuh Pak ya, ini jadi perkara yang cukup aneh karena banyak pengagumnya beliau itu merasa kenal dengan beliau, tapi dia nggak pernah ketemu gitu. Ada sesuatu ya dalam diri Ustadz Rahmat yang menurut saya ini hal yang memang menarik untuk ya dilihat. Kemudian saya pikir ini satu hal yang menarik untuk kita filmkan. Kalau Pak Tova sendiri, kenapa ini penting? Maksudnya sesuatu apa yang pengen Bapak sampaikan sebenarnya di situ? Aku melihat beliau seorang yang punya keunikan. Beliau seorang ustadz, tapi kemudian juga pandai membuat syair-syair puisi, menulis dengan sastra, dan bisa diterima oleh banyak kalangan ya dengan gayanya seperti itu. Dan aku pikir ini hal yang jarang kita temui saat ini. Kita mungkin bisa menemui ya orang-orang yang rindu ya terhadap beliau, yang kagum akan kehidupan beliau. Ya mungkin kita bisa dari sana, mungkin kita bisa belajar ya banyak hal. Dan aku pikir perlu menemui orang-orang terdekat. Betul, istri beliau. Umi bisa ceritain nggak dulu ketemu sama Abi itu gimana ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim. Dulu Abi itu kan ngajar di sekolah, tempat sekolah. Walaupun nggak ngajar secara langsung, tapi tahulah siapa beliau gitu kan. Karena kelasnya kan ya setiap hari ketemu gitu, maksudnya gitu. Tahu siapa dia ngajar di situ. Kemudian juga waktu itu kakak Umi sekolah di madrasah, nama ada Tarbiyatut Sholihin namanya. Terus itu kenal beliau. Terus beliau itu ada teman-teman orang Pulau Seribu tinggal di rumah di sebelah, temennya si angkos cari tempat gitu. Kemudian anak itu namanya Bayi Haki, sekolahnya di SMA 8.
kenalan beliau ya, terus tinggal di sebelah rumah, di kos lah gitu sama temennya, dia beliau yang carikan. Nah beliau suka situ juga. Nah itu terus karena memang sudah kenal sih ya nggak tahu, tapi tahu-tahu ya gimana ya, maksudnya Dijodohin ya? Hah? Nggak dijodohin sih, enggak ya, sama-sama suka aja gitu, nggak dijodohin kan. Kak Uwi kenal langsung sama beliau gitu kan. Dijodohin. Abi itu orang romantis ya, jadi selama sebelum menikah itu ya suka surat-suratan lah gitu lah. Beliau kan penulis ya, jadi kata-katanya itu indah gitu maksudnya. Banyak gitu, tapi udah lupa kata-katanya apa. Beliau bawa bunga, malah bawa bunga spot gitu, bunga-bunga gitu ke rumah. Itu sebelum menikah maksudnya itu. Ya akhirnya Abi tuh bilang ke temennya, terus maksudnya nggak langsung ke ibunya. Terus ya temennya ngomong ke ibunya, terus ya ngelamar itu tahun 84 ya, menikah tuh hampir 84. 84 nikah. Bulan apa itu? Itu Ramadan, tapi bulannya lupa bulan apa ya. Tapi yang inget Ramadannya itu nikah malam Ramadan, habis taraweh nikahnya. Kebetulan waktu itu orang tua kami kan punya teman-teman gitu kan, bilang udah bagusnya udah langsung aja nih Ramadan gitu, bagus katanya gitu. Akhirnya udah 17 Ramadan kalau nggak salah gitu ya, malam setelah taraweh. Ya udah akhirnya langsung suruh nikah aja gitu. Terus walimahnya setelah Syawal. Abi itu berapa bersaudara sih? Cuma tiga. Siapa aja? Rahmi, yang mami itu Rahmi Abdullah, abinya Rahmat Allah, terus Nawawi, Bang Awi, udah. Yang tahu itu sih, tapi katanya dulu sih punya anak perempuan tapi meninggal gitu katanya. Bagaimana Bang lebih tahu? Yang tahu itu ya tiga. Jadi kakaknya Bang Abi itu lebih dulu meninggal waktu Umi punya anak keempat, Isda yang menikah itu. Baru seminggu punya anak keempat, itu masih dipotot ya, waktu itu masih dipotot Umi. Itu kakaknya Abi meninggal. Itu juga sakitnya cuma kayak gitu doang, sama kayak Abi. Keluarga Abi tuh kayaknya kalau nggak ada itu gampang gitu, maksudnya nggak sakit yang lama. Kayak ibunya juga nggak sakit, Bang Mimi juga cuma sakit perut, Abi cuma sakit kayak gitu, terus langsung apa nggak ada gitu. Saudaranya masih tersisa siapa aja? Bang Awi aja. Bang Awi aja. Satu-satunya itu. لكم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون قل هذا ربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا وتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم innakum kuntum qauman fasiqin. Masukin dalam sini. Itu dulu Hai. Ya, ini. Itu. Nih, Wi. Nih. Tanya gitu. Bang Sama juga, Wi. Panggil Bang Sama deh. Bang Sama.
rumah saya di sini nih. Yang sekarang udah jadi apartemen. Nah, Ustadz tuh kalau main suka di sini, tempat ini nih. Ini kan itu rumahnya Uwa yang sekarang jadi kantor FBR itu. Nah, itu. Berapa tahun tinggal di sini, Pak? Wah, sejak lahir dari 1956 lah, dari 1956 sampai 2005. Lahir di sini, remaja di sini. Udah tahun 2005 baru pindah ke Pondok Gede, Bekasi. Di belakang gedung Paramita ini juga lapangan bola. Nah, kita berteriak-teriak di sini ya, latihan itu, lagi peran atau apa. Nah, di sini belakang. Tampil pertama drama di sini. Ya, di situ Kiai Mahfuz Basir itu, abahnya Sarwa tuh sampai terharu, meneteskan air mata sampai menangis gitu. Ya, terharu. Kok ada ya seorang pemuda yang bisa tampil, bisa memerankan inian film-film bersejarah gitu kan. Waktu itu orang nggak kenal hari-hari bulan Muharram itu. Taunya 1 Januari. Pesta ke Monas, malam muda-mudi itu. 1 Januari. Ya mau pesta, mau poya-poya, mau hura-hura, mau mabuk-mabuk. Besok tinggal dengar beritanya aja, yang mati sekian, yang ini sekian, angka perkosaan sekian gitu kan. Nah itu beliau, Ustadz Ahmad Abdullah memperkenalkan itu. Belajar peran dia ke tim Taman Ismail Marzuki, kan ada nah, pertunjukan teater tuh. Beliau nonton, dia dipelajari gitu kan, dipelajari. Dia beli buku bersejarah, terus buku-buku bagaimana misalnya mendirikan teater, bagaimana menjadi seorang sutradara yang baik. Dia pelajari kan? Sutradara beliau juga, pemeran utama juga beliau gitu kan. Nggak ada beliau tanpa buku di tangan gitu. Selalu ada buku. Assalamualaikum. Hai. Alhamdulillah. Maaf lahir batin ya. Dari mana? Dari pondok ini lagi mau ambil syuting Sang Murabi yang ini Ustadz Ahmad. Jadi kita ceritain ya dulu di Masjid Dr. Falah ini kita pusat kegiatan. Ya, saya kenal Ustadz Rahmat itu sejak dia kecil saya kenal. Karena saya kenal orang tuanya. Saya juga dekat sama orang tuanya itu. Ya kalau Rahmat tuh memang kreatif orang gitu loh. Kreatif dalam hal apa, Pak? Semangatnya tinggi. Mau dia itu. Mau bertanya, mau macam-macam gitu. Jadi kita bisa lihat. Dan dia juga konsekuen. Dia banyak nanya, kerjain kamu. Dia kerjain. Itu mau dia. Enggak banyak. Dia bukan hanya omong ngusul gimana, tapi dia kerjain. Begitu dia tuh. Memang sudah ada bakat karena itu waktu itu mungkin. Karena ketika waktu Parab itu saya pertama kali bisa jadi ketua remaja di masjid situ. Kita kan festival Saban apa tuh ya? Saban itu. Kita tiap Saban itu mengadakan kegiatan di masjid situ. Nah ini biasanya memang kita serahkan ke remaja, ke Rahmat. Nah itu juga ada penceramah. Nah waktu itu penceramahnya Abdullah Hamahua. Pertama, dari pihak pemerintah itu nggak setuju. Camat Koramil Polsek, kami dipanggil waktu itu ke kelurahan. Itu dia minta di situ waktu sore-sore kira-kira jam sekian ini supaya Abdullah Hamahua sebagai dibatalkan. Iya. Panitia Rahmat gimana gitu. Dia tegas. Kalau udah program kita ini kan Pak dibatalkan begini bukan nggak sesuai prosedur dia bilang. Nah, kemudian dia strateginya lain lagi dirubah dari pihak pemerintah itu. Dia pakai orang-orang preman untuk menghancurkan
dengan siap batu apa gitu. Dan saya bilang sama Rahmat, Mat, kau kalau malam ini mati gimana nih, weh? Khalid Basir, mana? Ya kalau sudah takdir mau dibilang apa? Nah itu yang Alhamdulillah, saya bilang, ayo kita mungkin bisa mati malam ini. Kalau kamu serahkan, saya lebih dulu nyerahkan, apalagi di masjid kita. Alhamdulillah terlaksana dah sampai selesai, nggak terjadi apa-apa. Dan kita kan alhamdulillah. Itu memang sedikit dia memang agak masalah politik emang keras gitu. Dan dari masih itu udah kelihatan itu. Udah itu. في سبيل الله والإسلام نحيا ونبيد كلنا ذو همة شماء مقدام شديد لا تطيق السادة الأحرار أقواك الحديد إن عيش الذل والإرهاب أولى بالعبيد إن عيش الذل والإرهاب أولى بالعبيد لا نهاب الزمان إن رمى بالمحن كم بها بالمحن قد مضى من شهيد قد مضى من شهيد